Shalom kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, sukacita Allah, kasih karunia Tuhan selalu ada menyertai kita semua. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita semua rindu untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan seperti ini, kita tidak berkumpul bersama, tapi kita punya kerinduan yang lebih besar lagi untuk datang mempersembahkan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Mari yang rindu untuk menyembah Tuhan lebih lagi, yang bersukacita dalam Tuhan lebih lagi, saya mengajak kita bersama-sama bersatu teduh sejenak. Kita berdoa sebelum kita menghampiri tata Tuhan yang baik dalam hidup kita. Kami mau berterima kasih buat Engkau Allah kami yang baik. Kami mau mengucap syukur kepada Allah yang sudah memberkati hari-hari hidup kami. Kami percaya bahwa hidup kami dalam Engkau adalah hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan dalam sukacita, berkelimpahan dalam kesehatan, berkelimpahan dalam kekuatan daripada Allah. Karena itulah yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami selama kami mengiring Engkau Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan bahwa bersama dengan Engkau kami melewati banyak hal. Dan kami percaya bahwa sukacita Allah itu selalu ada dalam hidup kami. Terutama di pagi hari ini Tuhan. Kami berkumpul bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Bahkan di tempat kerja kami sekalipun, di kendaraan kami sekalipun Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami mempersatukan hati kami di dalam Tuhan, doa dan pujian penyembahan kami pagi hari ini, kuasa Allah bekerja, Roh Kudus bekerja bagi kami semua untuk menikmati anugerah Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dan kami percaya itulah yang memulihkan keadaan kami, itu yang menyembuhkan kami, itulah yang membuat kami tetap bersemangat dalam Engkau untuk menjalani hari hidup kami. Sebab Engkau yang memegang hari hidup esok kami Tuhan, sebab Engkau yang memegang masa depan kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengan sukacita daripada Allah, kami mau datang mempersembahkan syukur kami buat Engkau Bapa kami yang baik. Kami datang untuk mempersembahkan korban persembahan kami, lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami buat Engkau Raja di atas segala raja, yang layak untuk menerima semua pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika hati kami mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, Engkau akan diberkati lewat pujian penyembahan kami. Engkau diberkati lewat Tuhan apa yang kami persembahkan pagi hari ini Tuhan. Engkau lihat hati-hati kami yang rindu, lapar dan haus akan Engkau. Kami percaya Engkau akan mengenapi firman-Mu yang berkata bahwa setiap orang yang mencari Engkau akan mendapatkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar sukacita-Mu tetap ada dalam hati kami untuk kami mempersembahkan korban kami yang terbaik untuk Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang bersukacita di dalam Allah, mari semua yang siap untuk mempersembahkan yang terbaik buat Allah, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya, biar dengan sukacita, dengan segenap hati kita persembahkan pujian kita yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indah
yang terbesar bagiku. Haleluya. Dia Allah yang terbesar dan terhebat dalam hidup kita. Yes, Tuhan kita, Allah yang memegang hari hidup kita, Allah yang memegang hari esok kita. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang luar biasa, dan Dia Allah yang ajaib. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada Engkau, Allah kami yang baik. Tak henti-hentinya mulut kami mengucapkan terima kasih buat Engkau Bapa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau yang memberkati kami dengan berkat-Mu yang melimpah. Engkau yang memberkati kami dengan kasih karunia-Mu yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kasih Tuhan. Sebab itu kami tidak takut untuk menghadapi segala sesuatunya dalam hidup kami. Sebab yang kami percaya dan kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang memegang hari hidup kami. Hari esok kami indah bersama dengan Engkau Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku
semua tenang bersama dengan Engkau. Sebab Engkau yang mengirimkan anak-Mu bagi kami. Engkau tidak pernah Tuhan Yesus merasa ragu. Kalau Yesus Engkau kirimkan buat kami, apalagi hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau pelihara dengan sempurna. Kami percaya bahwa ketika kami ada dalam pergumulan dengan kesehatan kami, dengan keadaan ekonomi kami, dengan keadaan keluarga kami terlebih percaya bahwa Engkau terlebih sanggup Tuhan untuk menjawab semuanya bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, I can
Kami agungkan Engkau Tuhan, karena Engkau layak dipuji dan disembah dalam kehidupan kami. Karena selain Engkau tidak lain yang boleh bukan dunia yang boleh surga. Sekalipun dari Tuhan juga banyak kota gunung batu hutan bersama. Kasih Bapa, kami serahkan kami indahkan Bapa dalam mendengarkan firman Allah. Mari Engkau hadir dalam kami yang menjadi pimpinan, siapkan kami semua. Sekalipun kami hanya hadir masing-masing, tapi Tuhan bisa bagi di sini di ruangan multimedia di Bapak dan online. Mau hadir, mau pimpin dari awal hingga akhir mendengar firman pagi ini. Urusan kami semua, urusan kami di rumah, dan urusan hamba-Mu, dan seperti yang pada satu Tuhan. Berbicara buat kami Bapak dan inisiatif-Mu, urapan baru, porsi urapan bawah yang baru, inisiatif-Mu dari hamba-Mu dan kami semua. Dan mari berbicara awal pertengahan hingga akhir mendengar firman Tuhan. Hadir dan hadir dan Roh Kudus berbicara pagi ini. Siap dengan firman Bapa dalam nama Yesus. Percaya. Amin. Puji Tuhan. Nah, kekasih-kasih Tuhan, selamat pagi. Berkati kita semua selamat hari Minggu. Dimanapun saudara dan saya berada hari ini, kita percaya bahwa Tuhan hadir juga tengah-tengah kita. Sekalipun kita hanya beberapa orang di rumah, firman Allah berkata, 1, 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama akan membuka firman Allah pagi ini. Firman Allah yang terambil dari kitab Ulangan pasal 1 ayat 35 sampai dengan 38 dan dilanjutkan dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak seorang pun dari orang-orang angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepada semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Karena itu 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berilah teguh, janganlah goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, pagi ini firman Allah berjudul kesetiaan umatnya dan kesetiaan Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, jika kita melihat situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, disinilah iman, kasih, tindakan kita, bahkan kesetiaan kita kepada Tuhan sedang diuji dan dimurnikan. Tapi kesetiaan Tuhan selalu ada dan selalu kita nikmati dari hari ke hari. Tapi apapun yang terjadi hari-hari ini, situasi dan kondisi boleh goncang hari ini, tapi semua dalam kontrol dan kendali Tuhan. Nah, oleh sebab itu, jika kita ingat akan kitab Ibrani dalam pasal yang ke-12 ayat 26-29 berkata demikian. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia beri janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Dia. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, kekasih-kasih Tuhan, jelas sekali bahwa situasi terjadi hari-hari ini itu bukan oleh karena apa, tapi semua dalam kontrol kendali Tuhan.
Tapi kita ingat firman Allah berkata dengan tegas bahwa Tuhan akan menggoncangkan bukannya bumi tapi langit. Dan memang semua tergoncangkan hari-hari ini. Kalau kita kembali kepada peristiwa yang kita alami hari-hari ini di seluruh dunia, bahkan di bangsa kita, di negeri ini, bagi kita masing-masing. Saya percaya bahwa kasih setia kita kepada Tuhan sedang dimurnikan. Dan diuji. Apakah dalam situasi ini kita akan setia kepada Tuhan? Atau kita masih berpikir lagi? Ya. Nah, dunia boleh bergoncang dengan apapun situasinya. Tapi iman anak Tuhan, Kristen orang percaya tidak boleh goncang sedikit pun. Sebab dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 tadi, dikatakan ayat 58, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dikatakan. Teguh dan tidak boleh goyah. Situasi boleh bergoncang hari-hari ini. Apakah kita teguh? Apakah kita tetap tidak goncang sama sekali? Ingat dikatakan bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Giat selalu dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Berdoa kita tidak boleh goncang. Kita tetap. Tema bulan ini buat gereja kita adalah sebab dia hidup pada hari esok. Ada satu jaminan bahwa hari esok ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Kemarin dia ada bersama kita, hari dia bersama kita, besok pun dia tetap bersama kita. Sampai selama-lamanya dia tidak pernah berubah. Sebab dia hidup pada hari esok. Dan bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan iman kita? Nah, oleh sebab itu mari pagi hari kita akan belajar bersama-sama. Ya. Tentang yang pertama, kesetiaan umatnya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, sampai di mana kesetiaan kita? Satu firman Allah berkata dalam satu firman Allah dalam Amsal katakan demikian. Yang diinginkan daripada seorang adalah kesetiaannya. Berbicara tentang kesetiaan, itu bicara tentang kasih. Bicara tentang kasih itu bicara tentang iman. Bicara tentang masih ada pengharapan dan ada tindakan. Banyak orang berkata saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, tapi tindakannya, imannya, apa ada bukti? Nah, pagi ini kita belajar tentang kesetiaan umatnya. Kesetiaan saya dan saudara bagaimana? Jika saya dan saudara belajar dari firman Tuhan yang kita baca dalam Ulangan pasal 1 ayat 36, dikatakan demikian. Mengapa Tuhan berkata bahwa kecuali Kaleb bin Yefune dan keturunannya yang bisa masuk dan melihat tanah perjanjian? Mengapa? Ini pertanyaannya. Kita tahu bahwa bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. 40 tahun mereka berputar-putar berada di padang gurun. Dari seluruh bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, semuanya tidak bisa masuk tanah Kanaan. Termasuk Musa, tadi sudah kita baca. Hanya 2 orang yang boleh masuk tanah Kanaan, yang keluar dari Mesir, yaitu Yosua dan Kaleb. Tapi pagi ini kita belajar tentang Kaleb. Dikatakan bahwa mengapa Tuhan berkata kecuali Kaleb dan bin Yefune dan keturunan yang bisa masuk dan melihat tanah perjanjian. Sebab Kaleb bin Yefune mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bicara tentang sepenuh hati, bicara tentang kasih, tentang cinta, tentang kesetiaan, tentang iman, tentang tindakan, ketaatan. Nah, oleh sebab itu kita belajar. Dikatakan demikian. Tuhan berkata tentang Kaleb. Tetapi hambaku Kaleb, karena dia lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuh hati, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu.
dan keturunannya akan melihat memilikinya. Wow, luar biasa. Jelas sekali kekasih-kasih Tuhan. Jadi kalau kita kembali kepada pembacaan kita tadi dalam kitab Ulangan pasal 1 36 sampai dengan 30 sampai 36 jelas. Kita bicara tentang Kaleb. Kaleb yang diizinkan masuk. Dan kita melihat kesetiaan Kaleb, keteguhan iman Kaleb tidak goyah sedikit pun dengan situasi yang dihadapi. Selama 40 tahun di padang gurun. Bahkan menghadapi tanah Kanaan yang dia intai bersama 12 pengintai yang lain. Tidak menggoyahkan imannya. Dia tetap setia sampai akhir. Nah, kita belajar lebih dalam lagi tentang Kaleb. Jadi jelas di sini kekasih-kasih Tuhan bahwa Kaleb orang memiliki kesetiaan yang luar biasa kepada Tuhan. Tuhan yang berkata dia jiwanya lain. Yang ada pada dirinya karena dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Bagaimana dengan saudara saya hari ini? Apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Situasi kondisi yang kita sedang alami hari-hari ini. Di sana akan dilihat, sangat menentukan bagaimana iman saudara, kasih saudara, tindakan saudara, kesetiaan saudara. Apakah goyah atau tetap teguh dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Bilangan pasal 14 ayat 24. Jelas sekali. Kaleb bin Yefune adalah seorang yang mengikut Tuhan dengan setia. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati dari masa muda sampai masa tuanya. Kita lihat seorang Kaleb. Di dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 7 sampai 12 kalau kita baca dikatakan begini. Ya. Pada waktu Kaleb diperintahkan oleh Musa bersama teman-teman dengan 12 pengintai, dia termasuk dalam 12 pengintai, untuk mengintai tanah Kanaan, dia berkata dengan tegas. Pada waktu dia berumur 40 tahun. Dan di sana dia bersama teman-teman yang lain, dia termasuk dalam 12 pengintai itu. Bersama mereka mengintai tanah Kanaan. Dan sampai pada umur 80 tahun, berarti 40 tahun kemudian, Kaleb tetap kuat, tetap setia, mengikut Tuhan sepenuh hati. Saya belajar satu hal di sini, Bapak Ibu kekasih-kasih. Jika kita dengan sepenuh hati mengikut Tuhan dengan setia, iman kita, kasih kita, tindakan kita sungguh-sungguh benar dengan firman Allah, itu sangat menentukan juga. Bukan saja rohani kita, tapi jasmani kita. Ini perlu kita renungkan. Mari kita baca bersama-sama dalam Yosua 14 ayat yang ke-7 sampai dengan 12. Coba kita lihat sebentar. Yosua pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12 berkata demikian. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari ke Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Waduh,
Saya sebut luar biasa. Orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati ada orang yang tulus. Amin. Orang yang berkata ya tidak, dia jujur dikatakan dengan jujurnya. Sedang saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 80 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sangat kuat seperti pada waktu disuruh Musa, seperti kekuatan pada waktu demikianlah kekuatan sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Luar biasa kekasih-kasih Tuhan. Kita melihat kehidupan Kaleb, orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan setia, dengan iman dan kasih, dengan tindakan yang benar. Dia berkata dengan jujur. Perhatikan baik-baik. Orang yang sepenuh hati mengikut Tuhan dengan setia, dia memiliki satu kelebihan, yaitu Tuhan pelihara fisiknya luar biasa. Dikatakan jelas, dia berkata dengan jujur-jujurnya. Dikatakan begini, jagalah hatimu dalam segala waspadaan, dan dari sana terpancar kehidupan. Jelas, Amsal berkata demikian. Jadi hati kita sangat menentukan pikiran, perasaan, bahkan fisik kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bicara sepenuh hati tentang kesetiaan. Kaleb, orang yang sepenuh hati mengikut Tuhan. Kesetiaannya tidak bisa diragukan lagi. Pada waktu mengintai tanah Kanaan, mengintai yang lain, 10 mengintai yang lain, meragukan. Mereka berkata tidak jujur. Tapi Kaleb, salah satu Yosua, pagi kita bicara tentang Kaleb, dia berkata yang saya jujur. Saya mau katakan Bapak Ibu, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripaya yang tidak sia-sia. Sebab dia hidup dari esok. Dia berjanji ada ya dan amin. Dia datang dan mati dan hidup untuk saya dan saudara. Diberikan hidup, masa depan yang penuh harapan. Ternyata Kaleb, dia setia. Tapi kita memiliki Allah yang setia. Sama-sama dengan Allah yang disembah oleh Kaleb sama Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita kembali melihat kehidupan kita masing-masing. Kaleb termasuk dari 12 pengintai yang diutus Musa ke tanah Kanaan. Pada waktu orang-orang Israel 10 pengintai yang lain mulai memberontak, mulai meragukan bahwa mereka tidak bisa masuk dalam tanah Kanaan situasi dan sebagian mereka jelaskan. Tapi Kaleb ini dengan iman, hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan percaya dan beriman kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan setia. Kaleb berkata demikian di dalam Bilangan pasal 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Itu luar biasa iman Kaleb. Orang yang sepenuh hati, yang setia, yang kesetiaannya bisa dilihat dari kehidupannya, itu akan membuahkan hasil yang luar biasa dan sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kesetiaan kita? Apa kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Atau mungkin dalam situasi saat ini kita mulai meragukan kuasa Tuhan, mulai meragukan apa benar Tuhan itu ada. Kaleb pun mengalami 10 pengintai, 40 tahun dia di padang gurun. Waktu masuk tanah Kanaan dia berada 10 pengintai yang lain. Tapi dia berkata dengan tegas, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya.
senantiasa kasih Tuhan. Hatimu menentukan nasibmu. Hati menentukan langkahmu. Hati menentukan keputusan untuk bertindak, beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari hati-hati dengan hatimu. Ikuti Tuhan dengan sepenuh hatimu. Setia kepadanya sampai akhir. Upah menanti kita. Kaleb, pengiringannya kepada Tuhan tidak sia-sia. Situasi saat itu sungguh menyulitkan dia. Lalu Kaleb dan Yosua berdiri bersama-sama menyatakan mereka bisa mengalahkan musuh-musuh tanah Kanaan. Orang Israel berusaha untuk melempari mereka dengan ancaman bagi mereka berdua. Saya mau kata buat saudara pagi hari ini. Mari kita belajar untuk arahkan mata, hati, dan iman kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia hidup ada hari esok. Yesus Kristus yang kita sembah adalah yang hidup, adalah yang berjanji. Dia pasti tepati. Nah, kekasih-kasih Tuhan, bagaimana dengan kesetiaan kita? Kaleb memiliki iman, kesetiaan, dan tindakan yang benar kepada Tuhan. Tidak dapat diragukan lagi. Terbukti. Dan jelas sekali, bahkan Tuhan menggenapi janjinya kepada Kaleb. Wow, luar biasa. Bagaimana dengan iman, kesetiaan kita dan tindakan kita? Bagaimana dengan hati kita? Apa kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Dalam menghadapi situasi kondisi yang hari ini, mungkin kita bisa goncang, kita bisa kecewa, kita bisa putus asa, kita bisa tawar hati, merasa tidak berdaya. Itu pun dialami Kaleb, tapi dia tetap memandang dan berpegang pada janji Tuhan. Bagaimana hidup saya dan saudara hari ini? Hatimu menentukan hidup. Poin yang kedua, kesetiaan dan pembelaan Tuhan. Itu pasti. Kesetiaan dan pembelaan Tuhan itu pasti. Tema kita minggu dia tuh, bulan ini adalah sebab dia hidup hari esok. Yesus berkata kepada Maria dan Marta, saudara Lazarus yang meninggal, dia katakan, kalau engkau percaya kepadaku, aku adalah kebangkitan dan hidup. Kalau kau percaya kepada orang yang mati pun akan bangkit dan hidup. Ini pernyataan Tuhan Yesus. Situ ada kondisi hari ini boleh menggoncangkan seluruh dunia. Negara-negara besar, orang kaya uangnya triliun rupiah, goncang hari ini. Tapi bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak akan tergoncang. Kalau kita kembali kepada Ibrani tadi dikatakan dengan tegas kembali. Kalau kita lihat dikatakan dalam kitab Ibrani. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, dunia boleh bergoncang, boleh berubah, dan situasi pun boleh goyah hari ini. Tapi janji dan firman Tuhan tidak pernah tergoyahkan. Amin. Tidak pernah berubah. Nah, oleh sebab itu Allah yang kita sembah, Allah yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang kita terima dalam Yesus Kristus, kerajaan tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Dia. Lihat kembali kehidupanmu. Lihat kembali hatimu, lihat kembali kehidupan ibadahmu, kehidupan imanmu, kehidupan kesetiaanmu, kehidupan tindakan ketaatanmu. Kita semua menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan dalam Yesus Kristus, kerajaan Allah. Kita sering nyanyi, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Ya, itu bisa terjadi. Sebab pembelaan Tuhan kepada umatnya itu pasti. Tidak ada moga-moga. Ada orang berkata, semoga Tuhan menolong saya. Saya katakan salah, katakan
Tuhan pasti tolong saya. Amin. Bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan. Dalam Yesus ada kepastian. Mari, kasih Tuhan. Iman, kesetiaan, tindakan umat Tuhan sangat diperhatikan dan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan pasti ada upah yang menanti. Dalam mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan melihat kesetiaan kita, Tuhan melihat ketaatan kita, Tuhan melihat kasih kita yang tulus. Tindakan kita, perkataan kita yang benar dan jujur. Itu diperhitungkan Tuhan. Kan jelas sekali. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giat saudara dalam pekerjaan Tuhan. Perhatikan. Berdirilah teguh, jangan goyah dan giat saudara dalam pekerjaan Tuhan. Kata giat saudara dalam pekerjaan Tuhan bukan berarti kita melayani Tuhan seperti hamba Tuhan full time. Lakukan segala sesuatu baik melalui perkataan, perbuatan. Lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tindakan kita, perkataan kita, sikap kita, pikiran kita, perasaan kita, seluruh kehidupan kita. Eksistensi kehidupan kita. Mengikuti Kristus dan menjadikan Yesus sebagai dasar dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau. Berdiri teguh dan jangan goyah dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, kata firman Allah, bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini janji Tuhan. Mari kita kembali melihat kehidupan kita masing-masing. Tidak usah melihat kehidupan orang lain, lihat hidup kita masing-masing. Kesetiaan Tuhan dalam memberikan upah itu pasti. Tidak moga-moga, tidak mudah-mudahan. Itu terjadi dalam kehidupan Kaleb bin Yefune, Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus. Meskipun membutuhkan waktu tidak singkat. Dapat dikatakan Kaleb dalam Yosua pasal 7 ayat 8, pasal 14 ayat 7 dan 8. Dia berumur 40 tahun, waktu janji Tuhan diberikan buat dia. Nah, saya umur 80 tahun baru digenapi. 40 tahun bagi Kaleb itu waktu cukup banyak. Proses kehidupan, proses iman, proses sepenuhnya hati Tuhan, proses kasih, proses kesetiaannya, proses ketaatan dan ketindakannya, itu diuji. Tapi ingat kata firman Allah, Allah membuat segala sesuatu indah tepat pada waktunya. Haleluya, haleluya. Mari kasih Tuhan. Kalian berkata dengan tegas, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang bawa kabar kepadanya sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya Bapak Ibu. Dan seterusnya dibaca tadi, kita sudah baca jelas. Dan Kaleb bertahan 40 tahun. Tadi sudah saya jelaskan. 40 tahun kemudian, fisik dan kesan Kaleb, iman dan sepenuhnya mengikut Tuhan tidak berubah sedikit. Dia setia sampai akhir. Luar biasa. Kita boleh katakan, wow, Allah kita dahsyat. Allah kita luar biasa. Sebab dia hidup ada hari esok. Haleluya. Dan itu sudah Kaleb alami. Kita ada pada zaman-zamannya anugerah. Zamannya belas kasihan Allah yang luar biasa. Seharusnya kita bisa lebih daripada Kaleb. Amin. Kita bisa lebih luar biasa daripada Kaleb. Allah tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, tidak berjumpa dengan Allah. Tapi dikatakan bahwa Abraham tidak punya dasar untuk percaya. Tapi tetap percaya. Waktu Tuhan berikan janji pada Abraham untuk mendapatkan Ishak. Tapi Abraham tetap percaya dan iman tidak goyang sedikit. Saudara, saya punya dasar yang kuat. Yesus Kristus yang hidup. Dan dia mati dan bangkit dan memberikan hidup untuk hari esok. Itu menjadi jaminan kita. Kenapa kita takut? Kenapa kita gentar? Kenapa kita goyah? Mari. Kekasih Tuhan. Hari ini situasi boleh sulit. Boleh goncang. Banyak orang di PHK ekonomi begitu goncang. Di bangsa ini, di bangsa seluruh muka bumi. Tapi bagi yang percaya kepada Yesus Kristus, kita boleh berkata, aku tidak takut sebab dia besertaku. Dia pegang tangan kita, dia menuntun kita, menyertai kita, menggendong kita, menanggung kita terus sampai
kesudahan zaman. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Haleluya. Mari, pembelaan Tuhan nyata bagi kita yang memiliki iman, kesetiaan, tindakan kasih dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus dalam mengiring Dia dengan sepenuh hati. Ya. Pembelaan Tuhan bagi Kaleb nyata. Dikata dalam Bilangan pasal 14 ayat 10, pada waktu Kaleb dan Yosua menentang pemberontak 10 orang pengintai itu, menyatakan bahwa mereka bisa merebut tanah Kanaan, bisa mengalahkan musuh mereka. Dikatakan dalam Bilangan pasal yang ke-14 10, lalu segenap umat itu mengancam hendak menentang kedua orang itu dengan batu. Kedua orang itu adalah Yosua dan Kaleb. Dan apa yang terjadi? Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada orang Israel. Tuhan tidak tinggal diam, dan Tuhan pasti menyatakan kuasanya dengan melindungi Kaleb dan Ben Yefune, seorang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Iman, kasih dan kesetiaan Kaleb dan tindakan Kaleb dalam mengiring Tuhan tidak sia-sia. Allah membela dia, Allah menjaga melindungi Kaleb dari amukan orang Israel yang mau melempar dengan batu. Saya mau berkata buat saudara, Ibrani pasal yang keberapa kita lihat. Saya suka sekali ayat ini, selalu saya diingatkan ayat ini. Berapa minggu ini saya khotbah, kita selalu diingatkan ayat ini. Ibrani pasal yang ke-13 berkata dengan tegas, pasal 13 ayat 5 berkata demikian, bagian 5 bagian terakhir, dan ayat 6. Aku sekali-kali tidak akan biarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah dapat dilakukan manusia terhadap aku. Wow, dahsyat luar biasa. Tuhan menjaga kalian. Tuhan menunggu dia diamukan orang Israel, umat Mesir yang mau melempar dengan batu. Tidak sampai di situ Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus. Kekasih-kasih Tuhan. Tidak aja Tuhan membela Kaleb, menjaga Kaleb, melindungi Kaleb. Saya mau katakan demikian. Iman dan kesetiaan Kaleb kita perhatikan. Dan tindakan Kaleb itu yang Ben Yefune dalam mengikut dan mengiring Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memberikan Hebron kepada Kaleb bin Yefune dan keturunannya menjadi milik pusakanya sampai saat ini. Wah, luar biasa kasih-kasih Tuhan. Dalam Ulangan pasal 36, 1 ayat 36 dan 14 ayat 19, pasal 14. Kita baca dulu dari kitab Ulangan pasal 36. Apa dikatakan di sana? Ulangan pasal 1 ayat 36. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri ini, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang dimilikinya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Ini janji Tuhan ya. Nah, kita lihat Yosua pasal yang ke-14. Tadi sudah kita baca, kita ingat lagi, kita lihat lagi. Ya. Yosua 14. Kita baca ayat 12. Tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-11. Oleh sebab itu dikatakan, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu. Kaleb berkata pada Yosua,
bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia telah mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kita lihat, bukan saja Tuhan menjaga melindungi Kaleb, tapi Tuhan menjanjikan tentang Hebron itu menjadi milik Kaleb dan keturunannya, menjadi milik pusaka sampai sekarang ini, kata firman Allah. Jelas bahwa Tuhan kita yang berjanji adalah ya dan amin, sebab dia hidup pada hari esok. Amin. Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Sudahkah janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara? Luar biasa. Kaleb menerima janji Tuhan dan digenapi janjinya, karena kesetiaan dan penyertaan Kaleb pada Tuhan yang luar biasa. Dan kesetiaan dari Tuhan kepada Kaleb pun itu pasti. Setiap pembelaan Tuhan pada Kaleb itu pasti. Dia yang berjanji, dia akan menepati. Saudara dan saya, mari kita renungkan kembali. Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Tuhan Yesus hidup untuk memberikan hari esok. Hari esok kepada saya dan saudara. Sebab dia hidup, ada hari esok. Milikilah iman yang teguh, kesetiaan yang tulus, dan tindakan dan dalam ketaatan yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Itu kita miliki. Kalau kita mau ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kaleb berumur 40 tahun terima janji Tuhan yang digenapi pada umur 80 tahun. Pembelaan Tuhan, janji Tuhan digenapi, Hebron diberikan buat milik pusaka Kaleb dan keturunannya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ini pertanyaan, ini perenungan kita. Mari saudara dan saya melihat kembali sampai di mana iman dan kesetiaan kita dan tindakan kita dalam mengirim ikut Tuhan apa dengan sepenuh hati. Mungkin motivasi kita belum benar, mari kita memurnikan kembali motivasi. Kalau Tuhan izinkan situasi hari-hari terjadi seperti ini, Tuhan sudah lihat kembali kejujuran kita dalam mengiringi dia, kemudian hati kita, ketulusan kita. Mari lihat kembali kehidupan kita. Yesaya 26 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Yang hatinya teguh kau jaga dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Bagaimana dengan saya dan saudara? Satu ayat terakhir sebagai saya pagi ini. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, dikatakan. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi dia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan menunggu saya dan saudara. Tuhan akan melihat, menyelidiki dan perhatikan diri saudara. Sepasang mata bola Allah kita hidup Yesus Kristus, dan perhatikan langkah-langkah kehidupan iman, kasih kesetiaan kita. Apa kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Sampai di mana kesetiaan kita, sampai di situ kesetiaan Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita kembali lihat kehidupan kita masing-masing. Kita lihat kembali iman saya dan saudara. Percaya bahwa Allah yang kita sembah Yesus Kristus
Sebab dia hidup, ada hari esok. Mari kita bangkit berdiri. Karena Tuhan memberkati saudara dan saya di hari Minggu ini, di minggu yang akan datang. Apa kita mau tetap mengikut Tuhan dalam sepenuh hati? Pilih kasih yang tulus, ketika yang tulus dan murni dan jujur, tentang tindakan iman yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan membela, menjaga saudara, melindungi saudara, dan memberkati saudara, dan mengenapi janjinya dalam hidup saudara. Tuhan kiranya memberkati saudara dan saya pagi. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Roh Kudus berbicara buat kami terus, berikan pengertian-pengertian yang baru, poin yang baru hati kami. Supaya kami dengan sepenuh hati mengiring Engkau, mengikut Engkau. Kasih dan kesetiaan kami tidak akan pernah berubah. Sikap, tindakan, ketaatan kami sesuai dengan firman-Mu. Berkati kami oleh firman-Mu, berkati jemaat ada di rumah masing-masing kami ada hari ini di sini. Dan bawa kami makin dekat, melekat, intim dengan Tuhan. Masih lebih dalam lagi dalam hadirat, dalam hadirat. Haus dan lapar akan Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman. Minta penyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini, kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan. Yang jemaat yang di rumah masing-masing, di mana mereka berada, kami ada di tempat ini Tuhan. Ya, di gereja, di panti, di PPA, di mana saja kami berada. Engkau serta Engkau berkati kami, lindungi, jaga kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah kami minta bahwa iman kami akan makin naik, bukan turun menjadi kepala, menjadi ekor, dipulih, memulihkan, berkat, memberkati. Tuhan, bahkan makin hari makin sungguh-sungguh berharap percayanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Pertumbuhan iman jemaat, pertumbuhan jumlah, biar pertumbuhan sesuai dengan rencana kehendak. Kita terhenti, hanya ada ibadah online juga Tuhan memberkati satu persatu. Tuhan kendaki untuk kami ibadah bersama kembali, biar Tuhan nyatakan kuasa untuk kota tolong aku. Semua bisa normal kembali dan kami bisa beribadah dengan bebas, menyembah, mulai kenal Bapa. Lakukan kuat iman jemaat di mana mereka berada hari ini Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam iman Tuhan kuatkan. Yang untuk kembali. Yang punya masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan buka jalan, cukupkan.
apapun dikerjakan berhasil. Terima kasih Bapak. Unity persatuan kami dari gembala, ibu gembala, majelis jemaat sampai kepada seluruh anak sekolah orang dewasa, Tuhan berkati kami. Bersatu dalam kasih dan kuasa, tubuhkan kesadaran lomba Allah. Visi gereja Tuhan tahun ini untuk menjadikan gereja yang menjadi punya penyembahan bagi kerinduan umat-Mu Tuhan. Jadi anak kami Tuhan berkati. Visi untuk bangun gedung, untuk bangun bukit doa, pasti untuk asrama jauh, bahkan sekolah musik Kau berkati, bahkan patu Kau berkati. Visi gereja untuk menjadikan pusat pujian penyembahan, pusat kakar terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Segala kebutuhan gereja Tuhan cukupkan. Yang berdoa Tuhan untuk semua hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat sampai kepada Bapak Ibu Gembala, baik hamba, gembala sidang junior dan istri, semua pengurus panti, semua majelis, staf, mentor, tutor, PP, Kau berkati mereka semua. Kau menyerahkan semua anak panti, menyerahkan semua anak PP, orang tua PP, Tuhan berkati kami semua. Lindungi dan jaga kami dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala kebutuhan kami dalam situasi COVID ini Bapak, Kau Yehova Jireh yang menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati semua pekerjaan sidang jemaat, usaha bisnis mereka, rumah tangga mereka, studi mereka, masa depan mereka, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan lupa kami menyerahkan pemerintah kami di Tulung Agung, di Bapak Bupati sampai kepada Wakil, sampai kepada DPR, sampai kepada camat, muspida, muspika, sampai kepada kepala desa, kepala kepolisian, sampai kepala TNI, sampai kepada kepala kejaksaan. Semua di jajaran Kota Tulung Agung, Tuhan memberkati, Tuhan jaga hidup. Berikan hikmat bagi mereka untuk menyelesaikan COVID dengan pertolongan kuasa Tuhan. Keamanan, situasi, kondisi Tuhan tetap jaga Tuhan. Terima kasih. Gereja Tulung Agung, Munus ini menjadi berkat bagi Kota Tulung Agung. Selamat Kota Tulung Agung, curang hujan pertolongan keselamatan bagi Kota Tulung Agung dan Kota Agung ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Tuhan akan perintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, Bapak Presiden Jokowi sampai kepada Wakil, kepada MPR, DPR, Kabinet, kepada Gubernur, Wali Kota, Bupati sampai ke Banjaran Terendah, kepala desa RT RW, Kau berkati hikmat bagi mereka untuk memimpin negara ini. Yang takut akan Allah. Dan menghadapi situasi COVID dapat diselesaikan cepat dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Jangan lupa kami menyerahkan Sinode GKN, Misi Omes, Yayasan Pinta, Yayasan Karis, Yayasan Asia Agape, bahkan Misi Asia Korea Kau berkati. Sun Estate Kau berkati. Mereka juga bangsa-Mu Israel. Terima kasih Bapak. Ini doa dan sembahyang kami. Yang kita menyerahkan untuk PGN, yang menyerahkan akan BKSGT, BAMAK, hamba Tuhan dari depan, semua yang dikerjakan oleh hamba Tuhan di Tulung Agung, Jawa Timur Kau berkati mana mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan kami. Ini tubuh, jiwa, roh kami dalam tangan-Mu Bapa. Kau berkati multimedia, berkati kami semua melayani hari ini. Kami mohon berkat-Mu sebentar kami akan Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah-Mu, mencurahkan berkat yang ada di hidup saudara saya. Diberkati Engkau sebagai hamba-hamba Tuhan, diberkati sebagai pelayan-pelayan Tuhan, diberkati sebagai orang percaya, diberkati Engkau suami istri, anak dan orang tua. Berkati Engkau secara rohani dan jasmani, berkati pekerjaanmu, usaha, bisnismu, saudaramu, rumah tanggamu, studi masa depanmu, buah kandunganmu, dan diberkati keluarga sekarang selama-lamanya dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera terus atas saudara sekalian dari saat ini dengan Maranatha, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Allah Roh Kudus, berkat dan damai sejahtera yang saudara sekarang selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam